harusnya masuk ruang operasi jam 11, tapi jam 10:15 gitu ya, kan udah dibawa ke ruang operasi. Aku nunggu dokternya datang, terus nunggu alat-alatnya dipasang, aku dipasang oksigen, dipasang tuh apa sih di sini? Aku detak jantung gitu ya, detak jantung. Terus mulai dibius, tiba-tiba dokternya datang, tes yang suntik kan anestesi. Terus dokternya bilang, "Yaudah ya Bu Karen, gitu nih kita mau lahiran." Terus memperkenalkan diri lah, nih dokter ini gitu. Nah, kita mulai operasi, sebelum mulai operasi berdoa. Nah, sebenarnya sebelum operasi aku tuh banyak banget denger orang-orang ngomong kalau operasi nanti asinya nggak keluar, kalau nanti operasi tuh lukanya lama kering, kalau operasi tuh lebih susah gerak, kalau operasi tuh ya banyak deh statement tentang operasi, tentang sesar tuh banyak banget. Dan aku sempat kedoktrin sama hal-hal kayak gitu, dan itu yang membuat aku kayak, yakin nggak ya nih sesar gitu. Sempet maksain diri juga untuk normal, tapi akhirnya karena suami juga menguatkan, mama mertua, semua lah gitu menguatkan untuk udahlah nggak apa-apa gitu, kita sesar aja, yang penting kamu sehat, anaknya sehat. Nah, setelah operasi itu berjalannya cepet banget gitu, kayaknya cuma 15 menit kurang si babynya udah keluar, Betana udah keluar. Tapi pada saat lahir dia nggak langsung nangis, jadi gue rada nggak nangis nih anak gitu, kenapa nih? Tapi cuma hitungan detik, kayak 30 detik Betana udah nangis, tapi memang nangisnya nggak panjang. Terus abis itu langsung dibawa keluar, mungkin kurang lebih 15 menit, dibawa balik lagi. Terus langsung dicoba IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Cuma pada saat itu Bet tuh kayak masih bingung gitu, dan dokter bilang nggak apa-apa, nanti kita coba lagi karena ini biasa banget terjadi sama baby yang baru lahir. Jadi setelah IMD itu gue udah nggak ketemu sama anak gue dijahit. Abis jahit mungkin kurang lebih kan lahiran 11:07, jam 12-an gue dibalikin lagi ke ruang observasi. Di ruang observasi itu gue ditanya-tanya sama dokternya apa yang dirasain sekarang, dan ya gue mual, jadi gue sempat muntah 2 kali. Cuma dokter bilang itu biasa banget terjadi. Dari ruang observasi gue langsung dibawa ke ruang rawat. Jadi suami gue udah nunggu di depan ruang operasi dan dibawa ke ruang rawat. Nyampe di ruang rawat, gue nggak langsung ketemu sama anak gue. Jadi gue tahu informasinya dari suami gue kalau berat anak gue 3,7, panjangnya 48, jenis kelaminnya perempuan, semuanya lengkap, jari-jari apa semua lengkap. Cuma pada saat itu suami gue cerita, ternyata dia juga nggak langsung nangis gitu. Jadi sama dokternya kayak dipukul gitu pantatnya 2 kali supaya dia nangisnya panjang. Nah, hari itu setelah suami gue lihat juga nggak bisa langsung dibawa ke ruang rawat. Bayinya diobservasi dulu, kalau udah baik dibalikin ke ruang rawat bareng sama ibunya. Jadi setelah diobservasi baru ketemu gue itu jam 6:30. Ya barulah di situ gue ngeliat muka anak gue gitu, karena pada saat habis lahir jujur aja gue kayak nggak ngeh gitu untuk ngeliat, untuk merhatiin mukanya. Gue kayak ya nangis terharu kayak gitu aja, lebih fokus untuk kayak, karena jujur yang ada di pikiran gue saat itu karena gue sesar, gue takut banget ASI gue nggak keluar. Ditambah lagi pada saat IMD anak gue nggak mau nyusu gitu, jadi gue kayak ini jangan-jangan emang ASI gue nggak keluar gitu. Jadi gue rada lumayan stres sih hari itu abis operasi. Jadi begitu di ruang rawat bareng gue langsung disarankan untuk kasih ASI, dan puji Tuhan ASInya keluar dan dia nyusunya banyak banget. Di hari pertama tuh masih aman-aman banget, kayak nggak ada, ya udah gitu punya anak, seneng, happy. Di hari kedua Betana kan bangun kalau memang aus aja, atau memang pup, atau dia pipis kayak gitu. Nah, hari itu tiba-tiba jam 10 malam dia mulai bangun. Kayak biasa dong, kita pikir oh ya dia aus. Akhirnya gue susuin. Abis gue susuin tapi dia gak mau tidur, kayak dia masih linglung gitu kan, dia ngeliat kanan kiri segala macam. Ya gue susuin lagi gitu, sampai akhirnya dia tidur. Terus jam 11:30 dia bangun. Jam 11:30 dia bangun, ya balik lagi gitu gue susuin. Tapi masih kayak gitu sampai jam 1 pagi dia bangun lagi. Tapi benar-benar gak mau tidur sampai jam 2:30. Nangis terus sampai akhirnya mungkin suster-suster jaganya kayak keganggu gitu kan. Susternya bilang, "Bedongnya mana Bu?" gitu. Ini anaknya kayaknya kedinginan. Akhirnya susternya bedongin, sekejap tidur, tau gak? Kita tuh sampai salahnya di mana ya? Dan itu pertama kalinya gue nangis pas gue punya anak. Jadi gue tahu banget rasanya orang tua yang kalau anaknya cranky ikut nangis. Setelah itu dia tidur sampai pagi, sampai jam 6 dia nggak nenen lagi. Mungkin ya karena emang udah kenyang ya, setiap dia nangis gue sumpel. Dan dia nggak haus-haus lagi sampai dia diambil ke ruang observasi bayi. Jadi selama di rumah sakit, setiap hari itu masih rumah sakit, masih susternya yang mandiin. Karena ini lagi pakai alis, jadi harus fokus ya Bun.
Pada saat gue lahiran itu bener-bener nggak ada yang jenguk karena memang pas lagi pandemi. Tapi waktu itu nyokap sempat datang, mertua gue juga sempat datang, mertua gue yang cewek karena tukeran sama suami gue gitu. Jadi suami gue keluar, ya mertua gue masuk atau nyokap gue masuk gitu. Di hari ketiga, dimana hari itu hari gue pulang sama Betana, jadi Bet diobservasi dulu sebelum pulang. Dia dibawa dulu ke ruang bayi gitu, dicek dulu bilirubinnya segala macam, semua dicek. Setelah bagus, gue juga langsung dicek sama dokter yang bantu gue lahiran. Jahitannya juga dicek gitu, dikasih tahu yang boleh dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan ini gitu. Gue tuh termasuk jahitan yang cepat kering, jadi ya gue bisa mematahkan yang orang bilang kalau sesar tuh lukanya lama kering gitu. Walaupun ya dalamnya gue tahu nggak langsung kering kayak yang di luarnya gitu, tapi paling enggak tidak seperti yang orang-orang bilang sampai sebulan penuh gitu ya masih basah gitu. Enggak sih gitu. Itu 3 hari aja jahitan gue udah bagus banget. Makanya gue boleh cepet pulang gitu, karena waktu itu dokter bilang kalau misalnya ini belum kering ya gue harus di rumah sakit lebih lama. Tapi memang sumpah ya, kalau ada yang bilang kalau lo lahiran sesar mengurangi kehebatan lo sebagai ibu gitu. Normal ada sakitnya sendiri, sesar juga ada sakitnya sendiri. Nah sekarang tinggal pilihan lo sebagai ibu aja, lo mau melahirkannya jalannya seperti apa. Tapi kan kehebatan lo nggak bisa dipatokin sama lo melahirkan normal baru lo jadi ibu sesungguhnya. Kalau lo lahiran sesar, lo bukan ibu sesungguhnya, kan nggak gitu. Jadi maksudnya janganlah kita menjudge orang gitu. Oh ya lo bukan ibu sesungguhnya karena lo tidak lahiran normal, nggak kayak gitu. Emang dengan lo lahiran sesar status ibu berubah ke bapak gitu kan? Enggak, tetap aja ibunya lo gitu. Jadi buat kalian yang mau lahiran sesar atau yang sudah melahirkan sesar, tetap semangat karena kalian sama hebatnya dengan ibu-ibu yang lahiran normal. Dan gue rasa kenapa orang-orang lebih memilih untuk lahiran normal, karena mereka tahu sesar tuh jauh lebih sakit daripada normal. Apalagi recovery-nya sih. Jadi di hari ketiga kita pulang, dan setelah pulang malamnya ya siangnya sih masih biasa aja ya gitu, masih ketemu sama bokap gue karena bokap gue belum lihat kan. By the way ini udah mau selesai makeupnya, ini udah pakai eyeshadow. By the way ini eyeshadownya gue pakai Madame G. Ceritanya jadi kemana-mana ya. Cerita hamil, cerita lahiran, sekarang ngomongin makeup. Ya begitulah ya. Sebenarnya udah lama banget gue pengen bikin video, tapi ya gimana ya, namanya di rumah, jadi fokusnya udah ke bed aja gitu. Makanya ini ada kesempatan untuk bikin, udah deh diselesain deh videonya gitu, daripada nunda-nunda terus akhirnya nggak jadi-jadi deh nanti. Ternyata masih bisa juga ya gue makeup. Oke. Jadi ya kira-kira gitulah ya waktu cerita lahiran, cerita punya Betana. Jadi sebenarnya intinya melahirkan itu adalah pengalaman yang sangat berharga buat gue, dan gue mau melahirkan lagi, tapi tidak dalam waktu yang dekat karena memang masih mau puas-puasin waktu bersama Betana, nggak mau buru-buru. Tapi ya kalau Tuhan kasih kenapa enggak gitu, berarti artinya memang gue dikasih tanggung jawab yang lebih sama Tuhan gitu aja. Tapi kalau ditanya maunya kapan, ya pengennya sih mungkin Betana umur 2-3 tahun kali ya. By the way ini gue pakai Revlin Fresh Powder yang sangat hits. Ini emang coveragenya mantep banget, nahan makeup banget, dan ditambah lagi dia tuh waterproof. 2 bulan pertama gue tidak pernah minum ASI booster, tapi waktu itu gue sakit seminggu dan gue kayak males mompa gitu. Dan ini pengalaman baru buat gue, dan ini gue share juga buat teman-teman yang lagi menyusui. Menyusui itu tuh nggak boleh di stop gitu. Jadi kalau misalnya jam pumping lo pagi, siang, sore, iya lakukan terus gitu. Nah waktu itu karena gue lagi sakit, gue nggak pumping sama sekali selama 1 minggu. Untuk bednya cukup, tapi pumping gue tuh bener-bener sampai 20 mili aja tuh udah puji Tuhan, dan itu 2 payudara, bayangin nggak? Jadi pada saat memang udah kering, gue coba ASI booster Lactamam, gue minum 1 kali sehari, dan itu gue cuma minum 2 kali, dan langsung ada lagi air susunya gitu. Karena sudah ditutup press powder, ini blush onnya mulai berkurang, jadi kita tambahin nggak apa-apa biar kayak anak muda. Anak muda, kita masih muda say. Makeupnya udah mau selesai, kita sekarang mau pakai maskara. Kita lihat nanti kalau pakai maskara udah cukup,
ya gue nggak akan pakai bulu mata lagi. Gue lagi suka banget maskaranya dari Maybelline nih, Maybelline yang lash lift ini bagus banget. Gue baru 2 kali pakai sebenarnya dari mulai beli, cuma emang gue suka banget sama hasilnya. Kalau betananya sendiri waktu bulan-bulan pertama ya gitu-gitu aja sih, belum bisa ngapa-ngapain ya, namanya anak baru 1 bulan. Tapi begitu di bulan kedua dia tuh kayak mulai bisa diajak ketawa gitu, jadi seneng banget kalau misalnya kita ngomong gitu, walaupun gua tahu dia belum ngerti, tapi dia respon dengan ketawanya dia, aduh happy banget sih. Seminggu setelah Betana lahir dia tuh langsung check up ke rumah sakit gitu kan, dilihat Billy Rubin dan segala macam. Nah itu seminggu pertama aja beratnya udah naik 200 gram. Jadi dia lahir kan 3,7 ya. Pas dia check up umur 1 minggu itu beratnya udah 3,9. Jadi memang berat badannya naiknya lumayan pesat sih, puji Tuhan. Pada saat imunisasi pertama, imunisasi BCG, itu beratnya dia udah 5,1. Jadi kurang lebih naik 1 kiloan lah. Terus di umur 2 bulan kemarin dia DPT. Dia hebat banget deh, DPT dia nggak demam. Kata orang kan kayak kalau DPT tuh nanti anaknya demam. Nah anak gue tuh enggak, bahkan sampai dokter sendiri juga bilang nanti anaknya demam ya bu kalau DPT. Betana tuh enggak, ya ampun. Tapi memang dia kayak mau nempel terus sama gue gitu. Jadi dia nggak mau digendong sama siapa-siapa. Tuh, kalian lihat gue kayak pakai bulu mata, cantik banget kan? Ini rekomen banget, Maybelline Lash Lift. Abadi nih, akan gue abadikan terus di tas makeup gue. Pakai maskara sudah, dan terakhir kita pakai highlighter. Enggak terakhir sih, ini gue pakai highlighter dari Madame G yang 01. Ini tuh Blinded by Drama. Lanjut kita pakai lip tint. Sebenarnya ini kurang nude buat gue. Jadi pesan dari video ini adalah, intinya kalau kalian mau melahirkan, kalian yang lagi hamil, kalian harus tetap semangat apapun jalan lahirnya. Kalau memang kalian mau normal, ya udah normal aja dengan keyakinan kalian sendiri gitu. Jangan sampai omongan orang mendoktrin pikiran kalian. Karena selama hamil gue tuh sangat menghindari banget ngobrol sama orang terlalu banyak, karena pasti akan terlalu banyak saran juga yang akan mereka kasih, dan itu buat gue bingung nantinya gitu. Jadi gue lebih baik tanya dokter gitu. Kadang ya konsultasi sama orang tua juga, karena mereka orang-orang yang terpercaya gitu, maksud gue orang yang nggak mungkin menjerumuskan kita. Nah buat temen-temen yang memang mau lahiran sesar juga, jangan sampai kalian terdoktrin juga gitu kayak gue takut air ASI gue nggak keluar gitu. Sudah selesai. Nah ini gue pakai dari Studio Tropic Drip Setter. Jadi buat bunda-bunda tetap semangat semuanya, apalagi di pandemi kayak gini kan ya. Nomor 1 tuh memang kita harus tetap berdoa, itu yang paling utama. Ya kita jaga kesehatan, prokes, pakai masker, cuci tangan, kayak gitu. Apalagi kalau dari luar, usahakan bersih-bersih dulu gitu. Apalagi kita punya baby kan ya di rumah, jadi usahakan ketemu sama anak tuh udah dalam keadaan bersih. Gue tuh emang orangnya overthinking gitu loh, apa aja gue pikirin nggak bagus banget gitu. Makanya kenapa kalau gue pribadi, gue mengurangi baca berita yang bikin gue shock gitu, bikin gue kayak takut, karena itu nurunin imun banget. Jadi gue lebih baik nggak usah denger beritanya gitu. Atau kalau misalnya memang gue harus tahu gitu, maksudnya kayak berita-berita COVID gini kan gue juga butuh update-nya, karena gue kan pekerja juga gitu ya. Ya gue memilih untuk gue baca, tapi gue nggak mau yang terlalu nyari tahu gitu. Oh ya ini update-nya kayak gini kan PPKM. Terus kalau misalnya pekerja terus ada surat tugas dan segala macam kayak gitu-gitu sih. Jadi ini dia final look-nya gimana. Saya masih bisa makeup kan ya. Intinya buat semua teman-teman yang sedang hamil atau yang sedang merawat anak di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun,
Jaga pikiran, karena yang menyerang imun pertama kali itu dari pikiran. Kalau misalnya pikiran kita sehat, pikiran kita happy, pasti imun kita juga terjaga. So, sampai sini dulu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat buat semua teman-teman. Ada hal baik yang teman-teman ambil dari video ini. Terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir nih. Terima kasih sudah menemani aku makeup. Terima kasih sudah mendengar cerita aku. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.